saya yakin mereka akan melakukan investasi di sini yang nanti juga akan membuka peluang kerja kepada pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Pasir. Selain membuka peluang usaha ekonomi yang besar di Pasir, investasi di Pasir, juga untuk sebagai support IKN ke depan. Cari ekonomi itu bukan harus jadi PNS atau karyawan, tetapi dengan seorang petani pun juga bisa menghasilkan nilai ekonomi. Jadi makanya infrastruktur itu merupakan prioritas dan vital bagi kami untuk segera dibereskan di Kabupaten Pasir ini. Segera. Ya, Tribuners, kita jumpa lagi saat ini ya di VIP Tribun Kaltim, dan kita saat ini ada di Pendopo Loa Bapekat Pemkab Pasir di Tanah Pasir, dan saat ini kita akan berbincang secara eksklusif dengan Bapak Bupati Pasir, Bapak Dr. Fahmi Fadli. Selamat ulang tahun Pemkab Pasir yang ke-63 ya Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Sudah 63 tahun, Bapak sudah hampir 3 tahun memimpin Pasir. Banyak sekali kemajuan yang kami lihat Pak. Dibandingnya sebelum-sebelumnya, banyak terobosan ternyata yang dilakukan oleh Bapak sebagai Pak Bupati. Dalam hal ini salah satu yang paling unggul adalah infrastruktur, karena itu penentu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasir. Boleh Bapak jelaskan seperti apa progres sejauh ini ya Pak? Terutama konektivitas antar kecamatan dan desa. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi memang setelah kami dilantik bulan Februari tahun 2021 yang lalu, kami memang mempunyai program prioritas, salah satunya adalah peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan. Yang mana program infrastruktur jalan dan jembatan ini menjadi masalah penting yang ada di Kabupaten Pasir karena mempengaruhi semua dampak, baik itu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Untuk itulah kami bertekad dan berkomitmen dalam hal penganggaran untuk kegiatan infrastruktur lebih besar porsinya, dalam rangka tidak lain dan tidak bukan adalah untuk peningkatan pelayanan publik ke depan. Sehingga jalan-jalan yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Pasir, baik antar desa, antar kecamatan, itu bisa mempunyai akses yang lebih baik, karena seperti yang kami sampaikan tadi sangat mempengaruhi akses mobilitas, perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Baik, selain infrastruktur dasar itu Pak, ada juga infrastruktur telekomunikasi. Baik. Itu juga sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Bagaimana Pak progres selama ini? Betul. Jadi di Kabupaten Pasir ini pembangunan sebagian tidak merata. Ya. Itu disebabkan karena salah satunya juga adalah masalah infrastruktur jalan dan jembatan. Kalau kita bicara terkait masalah jaringan telekomunikasi, maka mereka akan membangun atau mengadakan jaringan telekomunikasi di satu wilayah, misalnya desa, melihat infrastruktur jalannya. Nah, beberapa desa yang ada di Kabupaten Pasir, mungkin kurang lebih ada beberapa titik, kurang lebih mungkin 6 yang atau 4 kalau saya tidak salah, yang masih blank spot. Ya. Dan itu sangat mempengaruhi bagaimana komunikasi kami yang ada di desa. Jaringan telekomunikasi pasti akan berdalih, saya tidak bisa bangun Pak karena jaringan jalannya belum ada. Termasuk pun jaringan listrik. Untuk itulah jaringan telekomunikasi ini kami selalu berkoordinasi dengan pihak Telkomsel khususnya, walaupun mereka sebenarnya mempunyai perhitungan-perhitungan melihat jumlah penduduk. Bahkan kalau jumlah penduduk kurang, mereka belum bisa membangun karena ya mungkin mereka masih menghitung profit di situ. Sehingga kami pemerintah daerah harus proaktif ikut bagaimana supaya Telkomsel untuk membangun jaringan telekomunikasi
di Dinas Kementerian Kominfo Staper kami menganggarkan untuk pembangunan menara atau tower, sehingga nanti mereka tinggal memasang providernya ya, BTS-nya saja. Jadi tadi ada tambahan 44 itu ya Pak, menara ya Pak? Ya, itu memang program dari Kementerian Kominfo. Kami memang sudah beberapa kali kunjungan ke sana untuk meminta pembangunan jaringan telekomunikasi, dan yang setahu saya provider yang masuk itu SL. Ya, Pak. Ya. Baik. Kemudian dari sisi kelistrikan Pak, sejauh ini masih ada banyak mungkin jumlahnya tidak terlalu ini ya, tapi upaya Pemkab untuk melistriki seluruh daerah di Pasir seperti apa Pak? Masih banyak Bu desa-desa kita yang belum teraliri listrik. Sekali lagi permasalahannya adalah masalah jalan dan jembatan, sehingga mereka ingin membangun jaringan listrik pun bisa menunda karena mobilisasi untuk material tiang dan kabel mereka kesulitan. Untuk itulah kami selalu juga koordinasi dengan pihak PLN dan sudah bertemu dengan General Manager di Balikpapan, kalau tidak salah pada waktu itu dengan Ibu Grace, bahwa kami menyatakan siap untuk mengikuti roadmap-nya PLN, yang mana tahun 2023 ini, karena ada satu kecamatan Ibu yang belum teraliri listrik dan beberapa desa karena memang jalannya yang belum baik, sehingga kami berkomitmen kami membangun jalannya dan PLN akan siap membangun jaringan listriknya. Insya Allah roadmap-nya sudah di tahun 2023 dan kami bersinergi bagaimana supaya mereka mudah dalam mengangkut atau mobilisasi material mereka. Jadi dari tahun 2023 roadmap mereka itu yang mereka tuju sampai desa Tanjung Aru. Di mana ada beberapa desa yang dilalui di situ, desa Pengguren, Teladen, Segendang, Random, Senipah, dan Tanjung Aru itu sendiri. Jadi itu roadmap mereka dan kita siapkan infrastruktur dan jalan dan jembatannya. Luar biasa. Iya. Kemudian Pak, ada satu lagi sektor yang lagi digenjot oleh Bapak, itu pariwisata Pak. Ya. Potensi seperti apa Pak pariwisata di Pasir yang akan dikembangkan? Pariwisata di Kabupaten Pasir ini memang sangat banyak sebenarnya yang bisa kita kembangkan Ibu, tapi kami juga karena keterbatasan kemampuan, salah satunya keterbatasan kemampuan anggaran, jadi kami setiap tahun satu lah yang bisa kami bangun, dan salah satunya adalah Gunung Embun atau Gunung Boga yang sudah mungkin sudah banyak diketahui oleh masyarakat. Dan di situ kita sudah membangun sarana prasarananya, kemudian kita melakukan event-event dan juga perbaikan infrastruktur jalan menuju lokasi Gunung Boga tersebut. Dan alhamdulillah di tahun 2022 ini sudah berjalan semua, sarana prasarana sudah dibangun. Bahkan kami juga kemarin mengadakan festival para layang, para layang yang melibatkan dari TNI AU kalau tidak salah, Balikpapan itu, karena mereka lah yang dari Pasi kalau tidak salah. Pasi. Nah itu kita libatkan dan mereka meninjau, bahkan dinyatakan layak ini untuk tempat untuk event-event para layang. Karena yang punya tempat para layang di Kaltim ini hanya Berau satu-satunya. Nah tadi kemarin mereka sudah melakukan survei, alhamdulillah juga Gunung Boga selain wisata alamnya juga cocok untuk dijadikan secara nasional juga bisa aturan ya Pak. Dimungkinkan untuk diadakan event para layang. Luar biasa. Kemudian Pak, ini IKN sedang dalam proses pembangunan dan ini merupakan salah satu mitra Kabupaten Mitra ya, Kabupaten Penyangga. Apa Pak yang sudah disiapkan oleh Pemkab Pasir Pak? Sampai saat ini arahan dari pusat belum ada terkait Pasir sebagai penyangga atau apa, belum ada. Hanya saja ke depan di tahun 2023 kami memperkuat untuk ketahanan pangan, di mana kami akan membangun infrastruktur pertanian sebagai ketahanan pangan manakala nanti IKN memang
benar-benar berjalan Ya. sesuai dengan tahapannya. Kemudian kesiapan kami pula, kami juga melanjutkan pembangunan bandara. Iya, betul Pak. Ya, bandara dulu memang sudah pernah berjalan, namun terhenti dan kami lanjutkan lagi, dan alhamdulillah kami sudah koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan bertemu langsung dengan Pak Menteri, Pak Budi, bahwa beliau menyatakan untuk dilanjutkan. Dan kemarin juga kami ketemu dengan Pak Gubernur siap mendukung, Ya. karena berdasarkan informasi dari Pak Menteri kemarin bahwa untuk membangun bandara harus ada sharing Iya. dana anggarannya. Dan alhamdulillah Pak Gubernur juga Menyetujui. mendukung untuk anggaran tersebut. Dan insya Allah di tahun 2023 ini kita sudah menganggarkan untuk detail engineering desainnya, Ya. DED-nya. DD. Tinggal nanti 2024 sharing anggaran untuk pembangunan bandaranya. Kemudian Pak, tadi itu sesuatu yang terobosan baru banget untuk wilayah Pasir, Comment Center Diskominfo tadi Pak. Ya. Tadi saya ngobrol sama Ibu Ina, kata Ibu Ina, ini prosesnya hanya 3 bulan dan Pak Bupati itu mendukung sangat maksimal, baik anggaran, tempat, kemudian SDM. Apa sih Pak yang memacu Bapak untuk begitu gigih untuk menciptakan semua itu Pak di Diskominfo? Ya, zaman sekarang ini kita melihat dunia media sangatlah penting, Ya. dan juga teknologi informasi komunikasi yang berkembang sangat pesat. Kalau kita dalam hal ini pemerintah daerah lambat mengambil inisiasi untuk memberikan kepada Kominfo Staffer dalam hal ini sebagai leading sektornya meningkatkan pengembangan informasi dan telekomunikasi dan komunikasi, Ya. Pasir akan segera tertinggal, karena apalagi di era zaman sekarang sudah berkembang sekali digitalisasi, sehingga percepatan untuk pelayanan publik, Ya. kemudian juga tadi disampaikan untuk pengambilan keputusan yang cepat, itu By data gitu ya Pak. dari data yang sudah dihimpun melalui satu data, dan juga ada tuntutan daerah harus sistem pemerintahan berbasis elektronik. Iya. Memang sudah menjadi tuntutan untuk harus diadakan, dan tentunya dengan kesiapan comment center, kemudian smart city, Ya. satu data, kemudian SPBE 112, ya tidak lain dan tidak bukan itu semua digitalisasi itu untuk efektivitas, efisiensi, dan juga transparansi dan kecepatan dan kemudahan untuk pelayanan publik, Bu. Itu mungkin, Bu, yang Iya. Kemudian Pak, sudah 3 tahun perjalanan, impian besar Bapak itu untuk membangun Pasir seperti apa ya Pak? impian saya ke depan, Pasir ini Iya. secara geografis dia posisinya di paling selatan, paling ujung, sehingga tidak menjadi lewatan mobilisasi kendaraan atau transportasi umum, sehingga perlu ada terobosan sehingga supaya Pasir ini bisa dapat berkembang. Kami melihat salah satunya adalah agar terbukanya akses transportasi. Iya. Satu-satunya akses transportasi yang ada di Pasir ini adalah transportasi darat. Ya, transportasi darat, baik itu orang maupun barang. Ya. Tetapi transportasi laut, transportasi udara belum terbuka. Karena nanti ke depan apabila itu IKN benar-benar berjalan, Ya. kebutuhan terkait akan barang, Betul. akan jasa mungkin besar. Nah, harapan kami dengan terbukanya akses darat, akses
udara dan juga laut, pengembangan terkait ekonomi untuk masalah barang dan jasa bisa lebih luas lagi untuk selain membuka peluang usaha ekonomi yang besar di pasir, investasi di pasir, juga untuk sebagai support IKN ke depan, sehingga dengan tumbuhnya ekonomi di pasir juga akan menumbuhkan ekonomi masyarakat yang ada di. Itu dari sisi ekonomi Pak, dari aspek yang lain? Ya selain itu, ya yang jelas transportasi jelas bisa, selain darat bisa darat, laut, udara dan laut. Selain itu juga ekonomi, masalah investasi. Ya orang kalau tidak punya urusan yang memang penting ataupun tidak punya usaha di sini, tidak bakal mau ke sini. Jadi kalau sudah terbuka akses udara, infrastruktur udara, tadi juga laut, saya yakin mereka akan melakukan investasi di sini yang nanti juga akan membuka peluang kerja kepada pemuda-pemudi yang ada di Kota Pasir. Ya itu juga mungkin salah satu. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi di Pasir itu 51% lebih, seperti itu Pak. Bagaimana upaya ke depan nanti untuk terus dipertahankan atau mungkin meningkat? Ya, Pasir itu perekonomiannya dari sektor pertanian, Bu. Khususnya sektor kebunan kelapa sawit. Sehingga, namun kita juga tidak bukan hanya dari sawit saja, tetapi juga dari mana tambang, hortikultura, dan juga mungkin padi. Karena biar bagaimanapun juga kita punya potensi, Pasir punya potensi lahan yang masih luas untuk mengembangkan pertanian, tapi tidak bisa memang dipungkiri memang sebagian besar masyarakat Pasir sebagian besar pekebun sawit. Sehingga mereka juga tetap kita support baik dari sisi pembibitan, pemupukan, dan juga kestabilan harga buah sawit itu sendiri. Yang kita akan kembangkan masalah pertanian untuk sawah dan hortikulturanya, Bu. Karena pertumbuhan ekonomi di Pasir ini yang menopang itu adalah terkait tambang, hasil tambang. Namun kita juga harus berpikir bahwa tambang ini kan tidak selamanya akan terus bisa memberikan hasil ekonomi yang ke depan yang lebih baik lagi, tapi akan terus menurun. Namun kita juga harus mempersiapkan hal-hal ekonomi yang baru, masalah pertanian, masalah sawit dan lain sebagainya. Kemudian UMKM seperti apa, Pak? UMKM kita terus memberikan ruang kepada mereka dengan menyiapkan fasilitas-fasilitas untuk mereka melakukan penjualan barang-barang mereka. Dan kita sudah punya tempat khusus, mungkin ada namanya di Desa Sungai Tuak. Di Desa Sungai Sentra Tuak. UKM ya Pak? Sentra UKM yang akan kita bangun sehingga mereka nanti di sana bisa melakukan usahanya dan juga diberikan tempat yang strategis dan juga nyaman. Sehingga pengunjung, pembeli juga pada saat belanja ke UMKM juga lebih nyaman lah begitu. Insya Allah itu juga di tahun 2023 itu juga kita sudah bangunkan di seberang sana. Baik, untuk plan 2023 apa Pak prioritas Pemkab Pak? Tadi infrastruktur pertanian. Masih lanjut ya Pak? Ya, infrastruktur. Di tahun 2022 kami kan lebih memprioritaskan anggaran untuk infrastruktur jalan. Ya. Karena memang itu yang dikeluhkan masyarakat.
dan kurang lebih mungkin ada 102 kilometer Yes. yang kita bangun di Jalan. tahun 2022 jalan di Kabupaten Pasir. Di tahun 2023 kita titik beratkan pada prioritas infrastruktur pertanian. Oke. Untuk mendukung itu ya Pak. Nah, selain untuk mendukung ketahanan pangan di Pasir dan juga untuk menyambut IKN ke depan. Seperti irigasi dan Ya, seperti itu. infrastruktur pertanian termasuk irigasi, membuka percetakan sawah, kemudian juga memberikan bantuan-bantuan bibit dan mekanisasi alat untuk Ada alat rencana investasi ke sini food estate gitu Pak? Beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah itu hari Sabtu kemarin, kami sudah bekerja sama dengan food station. Ya, food station dalam pembelian gabah dan beras petani. Cuma masih dalam penjajakan, baru MOU kami lakukan beberapa hari yang lalu, di mana harapan kami nanti setidaknya petani sudah punya marketnya, sudah selain punya market, ya setidaknya mereka bisa meningkatkan ekonomi mereka, jelas kemana menjualnya. Artinya kita juga membuka peluang kerja untuk pekerjaan, mencari ekonomi itu bukan harus jadi PNS atau karyawan, tetapi dengan seorang petani pun juga bisa menghasilkan nilai ekonomi, Mbak, yang lebih. Bahkan siapa yang tidak makan beras, siapa yang Nah, makanya kita support kepada pemuda-pemuda mulai kelompok-kelompok, bekerja sama juga dengan food station di bawah binaan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan serta Hortikultura, agar mereka tidak terpaku harus jadi karyawan atau PNS, tapi juga menjadi petani yang petani mempunyai milenial petani milenial yang menghasilkan ekonomi yang prospek tinggi di ke depan itu. Doa kami Bapak itu tidak hanya satu periode ya, insya Allah bisa berlanjut lagi. Otomatis ada target, misalnya 5 tahun ini apa yang harus dituntaskan dulu, fundamentalis banget untuk wilayah pengembangan Pasir Pak. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi Bu, kami harus tuntaskan masalah infrastruktur jalan. Karena infrastruktur jalan ini mempengaruhi jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, bahkan ada desa-desa yang menjadi bagian desa rawan pangan. Nah, itu jadi masalah semua itu apabila infrastruktur tidak, bahkan ya termasuk kesehatan maupun pendidikan. Jadi benar-benar menjadi prioritas adalah infrastruktur jalan dan jembatan supaya semua akses terbuka ya. Gimana kita mau bicara masalah IPM? Betul. Gimana kita mau bicara angka kematian, angka kesakitan dan sebagainya? Kalau misalnya tadi angka kematian, angka kesakitan, pelayanan kesehatan tidak tersedia di desa, dan itu akan selalu tinggi. Nah, kalau kita bicara pendidikan, bangunan sekolahan pun guru-guru aja nggak betah gitu. Jadi ke sekolah susah. Ya, jadi makanya infrastruktur itu merupakan prioritas dan vital bagi kami untuk segera dibereskan di Kabupaten Pasir ini. Segera. Kalau tidak selesai di masa kami, mungkin nanti yang berikutnya setidaknya sudah punya dasar atau fondasi untuk melanjutkan sehingga tidak seruut yang ada sekarang. Betul Pak. Wah, terima kasih luar biasa banget Pak. Semangat Bapak untuk membangun Kabupaten Pasir, intinya memang sebenarnya di infrastruktur. Negara-negara maju umumnya infrastrukturnya yang dibangun duluan. Ya, tentunya Bu, kalau dalam pembangunan infrastruktur ini hanya mengandalkan APBD kami daerah, sebenarnya tidak cukup. Dan alhamdulillah dari provinsi pun juga memberikan bantuan-bantuan keuangan provinsinya, Banqiu, kemudian dari pusat mulai dana alokasi khususnya, sehingga penyelesaian jalan infrastruktur ini saya harap dan saya pikir sudah mulai terbuka solusinya, apalagi tambah dana bagi hasil, transfer dari pusat ke daerah,
kemarin tuh ada lebih lah ya, sehingga target kami bisa tercapai untuk membangun infrastruktur. Baik. Wah, terima kasih banyak Pak Bupati sudah menyediakan waktu menjelaskan banyak hal tentang kemajuan-kemajuan pembangunan di Pasir. Dan ya, Tribuners, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Bupati Pasir, Bapak Dr. Fahmi Fadli, mengenai perkembangan progres perkembangan pembangunan di Kabupaten Pasir hingga saat ini. Dan sekali lagi Pak, selamat ulang tahun Kabupaten Pasir 63. Semoga makin maju, adil, dan sejahtera ya Pak. Amin, terima kasih. Tribuners, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.